Mana-mana orang ya kan membaca manakib Syekh Seman ini ya kan siang malam orang minta bacakan sampai bingung ulun mikirkan napa akan dikesahkan lagi kada dikesahkan dia minta kesahkan ya kan dikesahkan dia nitu juga nang dikesahkan kada kau biar ya ngarjakin kita mengambil berkahnya aja. Nah kira-kira jangan situ lah ya kada mau kalau padahal sudah tahu aja sudah. Nah tapi yang penting kita membaca manakib ini sebagaimana yang disebutkan tadi di halaman pertama tadi manakib tadi ujar sidin dengan harapan mudah-mudahan dengan dibacakan manakib ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ya kan menurunkan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجل له الملك وهو في ظهر أبيه السور وعلى آله وصحبه وتابعيهم في السبيل النور. Wabadu kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat pada ketika dibaca manakib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya serta diiktikadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang ia akan manakib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali yaitu pada hari ketika wafatnya serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku yaitu Sayyidi Syekh Muhammad Samman radhiyallahu an ahlus syariah wat tariqah wal haqiqah yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang menuntut ilmu agama dan kepada orang alim-alim dan orang soleh-soleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula suka ia berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang alim-alim dan orang soleh-soleh dan daripada segala orang awam dan khawas. Dan adalah lagi tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya. Lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapanya, lagi pula mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tidaklah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segala maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari maka bangkitlah ia sembahyang sunnatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terabdal itu 8 rakaat. Alhamdulillah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita sehingga dapatlah kita berhadir pada malam yang berbahagia ini untuk menghauli daripada almarhum Ahmad Yordani
dan Haji Anwar dan juga Hajjah Sun'ah. Dan sekaligus berhubung ini adalah berhubung ini bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah ini ada seorang ulama besar wali min auliyaillah yang sudah disepakati oleh orang bahwa beliau adalah seorang kutub di zamannya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dari karena itu makanya banyak, apalagi sudah zaman sekarang ini sangat banyak orang yang setiap tanggal, setiap bulan Zulhijjah ini mengadakan memperingati haul dengan membaca manakib sejarah hidup beliau. Yang mana para hadirin wal hadirat, Syekh Samman ini adalah seorang ulama besar, wali min auliyaillah, dan juga selain beliau ini memang ulama besar, beliau ini adalah guru dari datuk kita bersama, yaitu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan. Bahkan kata Datuk Kalampayan sendiri, ya Kak, ulun pernah melihat tulisan tangan Datuk sendiri di dalam pagar, ujar sidin, guruku yang terbesar itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Jadi memang Syekh Samman ini adalah guru utama beliau. Walaupun para hadirin, walaupun Syekh Samman ini kalau umur sidin dengan umur Datuk itu lebih tua umur Datuk daripada Syekh Samman. Ya kan sebelumnya beliau belajar ini beimbai bakawan aja antara Datu dengan Syekh Samman ini. Ya kan? Bahkan tadi dari segi umur Datu lebih tua daripada Syekh Samman ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kada kawai. Makanya di kalimat pertama di muqaddimah di orang baca manakib, Ahmadu man istofa min ibadihi man sya'abil wilayah. Aku memuji Allah, memuji akan Allah yang mana ia memilih akan orang-orang yang ia kehendaki untuk menjadi wali-walinya Allah. Jadi kata kawan, memang umur mungkin malah lebih tua. Dari segi mengaji beimbai. Tapi Syekh Samman ini mendapat kelebihan yang luar biasa, yaitu dengan menjadi seorang wali min aulia illah. Bahkan beliau kutubnya di zaman itu. Makanya Datu belajar sidin lawan Syekh Samman ini. Bukan hanya Datu, ya kan, di hampir semua di zaman itu belajar dengan Syekh Samman. Ya kan? Belajar dengan Syekh Samman. Ya kan, seperti Syekh Abdul Wahab Bugis, seperti lagi Syekh Abdurrahman Misri Jakarta, seperti lagi Syekh Abdul Somad Palembang, seperti lagi Syekh Nafis lang di Kalua lang mengarang kitab Durrun Nafis, seperti lagi Syekh Daud Patani, orang Patani, orang Taulan. Itu semua orang-orang besar, orang-orang luar biasa. Nah, semuanya itu hasil daripada didikan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Bahkan anyar aja datang ke Martapura di sini orang Sudan yang mana sidin ini turunan kelima daripada murid Syekh Samman di Sudan. Ujar sidin di Sudan itu orang hampir seberataan ma'amalakan tarekat Sammaniyah. Itu sin masyhur banget Syekh Samman di sana. Bahkan di sana itu diantaranya ada maulid yang dibaca tuh Maulid Sammaniyah yang dikarang oleh Syekh Samman di sini. Nah, lebih dari kita lagi di Sudan situ. Nah, karena memang Syekh Samman ini ya orang yang luar biasa, sampai di Terbang Burdah mengatakan man kunta syaikhan lahu falam yara khajala. Siapa saja orang yang mengaji lawan pian gurunya, maka orang itu tidak akan malu dia tidak akan malu seandainya dia pulang ke kampungnya. Kenapa? Semua murid-murid beliau menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang sangat luar biasa. Contohnya aja yang tidak jauh-jauh, yaitu Datuk kita Syekh Muhammad Arsyad, seorang ulama yang sangat luar biasa, ya kah, yang sehingga daerah kita ini menjadi daerah yang sangat agamis, ya kah, yang mana itu tidak lepas daripada peran Datuk Kalampayan, ya kah. Nah, Datuk Kalampayan sendiri yang mengatakan bahwa Syekh Samman itu adalah guruku yang terbesar. Nah, itu makanya tadi di daerah kita orang di mana-mana, apalagi ini di mana-mana orang
ya kan membaca manakib saya seman ini ya kan siang malam orang minta minta bacakan sampai bingung ulun mikirkan napa akan dikesahkan lagi kada dikesahkan dia minta kesahkan ya kan dikesahkan dia nitu juga nang dikesahkan kada kau biar ya ngarjakin kita mengambil berkahnya aja. Nah kira-kira gen situ lah ya kan kada mau kalau padahal sudah tahu aja sudah. Nah tapi yang penting kita membaca manakib ini sebagaimana yang disebutkan tadi di halaman pertama tadi manakib tadi ujar sidin dengan harapan mudah-mudahan dengan dibacakan manakib ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ya kan menurunkan rahmatnya bagi guru Ripan karena yang membacanya ya kan di sini bagi yang membacanya dan orang yang mendengarkannya khusus ulun hari ini ya kan karena ulun yang membacanya sarah ulun yang membacanya kewa lah nah itu rahmat inilah yang kita cari-cari makanya wansur rahmataka ala ibadikal mu'minina ajmain ketika sembahyang rabbighfirli warhamni ya kan rahmat inilah yang dicari-cari. Kenapa? Kalau sudah orang mendapatkan rahmat dari Allah ngarannya gini dapat rahmat dapat kasih sayang amu sudah bini tadi sayangi laki apa kabar padahal bini ini raja main ya kadang-kadang bisa aja bini ini merusak pemandangan aja tapi laki sayang apa mau apa sayang kadang-kadang itu juga anak kadang-kadang di rumah tuh kadang-kadang orang pina-pina penekalnya di rumah tuh tetapi abahnya sayang apa kenapa kak ada tak dipandang abah dari segi mananya kak bini itu yang jadi abah nih sayang banar ya kak sampai jangan kan orang anaknya aja tuh bingung di mana abah pian jadi sayang banar lo maman itu beren biasa orang kampung aja bingung di orang kampung udah bingung kenapa kasih anak tuh pina sayang balon bini padahal hatinya bininya itu ya Allah ya Rahman ember bungkasnya nih atau bini itu kenapa jadi sayang bener lakinya jar bini lakinya tuh padahal merusak pemandangan jar ya kak bagus guru Ripan nantinya mbak minta karena ulun memuji diri ya sudah siapa lagi mau kada ulun juga memuji diri ulun sendiri ya kak tapi di manakah jadi sayang benar sekalinya jadi sayang benar perenya laki nih lawan bini sekalinya nyau tahu kah hatinya enggak kada sarikan orang kampung ini pina menguya bini dan enggak kada sarikan ya kan dah tahu aja sudah mindin dan ini dasar ember bungkas dasar bujur ember buntus lalu ya kan jangan kan orang unda aja tak saben hari tak kada bisa kada disambatinya bungol ya kan bungol tambuk unda artinya disambatinya bisa aja cuman nyau tahu kah hatinya nah ini nah apa teh nah lah nama dahakan mamanda garing ya kah padahal mamu unda lang mengurusnya lang merawatnya bininda deh ya kah lang merawat bininda deh lang basui behera basui bakami memberi makani ya kah lang menyurui sidin mandi sidin bininda lang ember bungkas nenek ya kayaknya makanya unda kada coba apa-apa dah luar biasa sayangnya wayah unda padahal unda ini anak sidin padahal di sanak unda ada aja tapi kada mengkaya itu nah disitulah artinya ada gawiannya yang dipandang oleh lakinya nang kayak itu jo mudah-mudahan kita nih apa yo amal kita lang kita banggakan yo rasa kada kawa apa lang kita banggakan nih nah apa teh lang kita banggakan duha lah lang bakunut nito ini itulah lang dibanggakan duha baku kunutnya adalah duha bakunut ya kan jam 9 nantinya itu sembahyang namanya itulah yang dibanggakan katujuh bersedekah lah nah perennya katujuh baca Quran lah iya gerang baca dalail lah ya 8 tipis harapan ya kan tapi siapa tahu kita membaca kekasih Allah dengan kita menguya menceritakan ya kan orang yang sangat dicintai Allah siapa tahu kita kepercikan juga mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala maka ada hadis Nabi gini ujar Nabi inna rahmati bahwasanya rahmatku bahwasanya kasih sayangku ya kamu sudah aku merahmati seseorang menyayangi seseorang inna rahmati ghalabat ghadabi bahwasanya rahmatku bisa mengalahkan kemurkaannya
kemurkaannya aku. Padahal memandang yang lain, bah, ya ibaratnya teh ya kan bahasa kitanya nih, karena ini digigit juga aja Tuhan. Sekalinya kenapa kita, ya kah? Tak kumpul malam ini mengesahkan orang yang dicintai Allah Subhanahu. Allah Taala mengatakan, ya Allah, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut lawan unda itu ya Allah, yaitu ulama. Malah ada qiraat nama mengatakan innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Hanya saja Allah pun menyayangi, membesarkan, memuliakan akan para ulama. Nah, siapa kita tahu langkah ini jo. Makanya kalau lancak dikisahkan tah. Tadi sudah jauh dikisahkan. Ya kah? Ujar Nabi Rasulullah, ujar Nabi kun aliman. Jadilah olehmu jadi orang alim, ya Nabi. Ini hadis Nabi ini perlu banget diingat hadis ini. Ya kan insyaallah kita selamat dunia akhirat nah. Mudahan kita bahagia dunia akhirat. Ya kan ini mencari kebahagiaan, mencari keselamatan akhir zaman ini ngali benar. Nah, tapi ujar Nabi nyatakan nah, kun aliman ya Nabi. Jadilah olehmu jadi orang alim. Ya kan usahakan jadi orang alim ya Nabi. Ya kan usahakan benar, jangan nyerah dulu, kecuali sudah injury time, sudah kada kawaju di karasi, anyere sudah pindah ke langkah berikutnya. Ya kan, kayak pendajar 30 tahun ngaji sudah kada paham lagi najar. Amun dah teruskan dunia kada dapat, akhirat kada aja sudah balik. Amun kada kawajua au muta'alliman, amun kada kawajua ai sudah jadi orang lang mengaji, empat mengaji lang berkitab, ngaji empat berkitab nah dobit. Ya kan, amun kada kawajua jangankan mengaji bedobit berkitab lang bahasa Arab, bahasa Melayu aja kada kau membaca. Lang bacaannya wadai dibacanya wadi, lang bacaannya keladi dibacanya keledai, lang bacaannya kambing dibacanya kumbang. Kada kawaju aja sudah, kada kawaju aja sudah. Au mustami'an atau umpat mendangari aja Nabi nih, umpat mendangari orang pengaji yang pengajiannya bebarang aja siapakah bebarang aja kada mesti harus lawan A, lawan B, lawan C, siapakah pokoknya mau ada pengajian empati. Insyaallah tah ini jalan keselamatan. Au mustami'an atau ya kan mendangari orang pengaji, iya nah pengajian duduk kayak itu nah tahu lagi gurunya tahu lagi ya bersemangat benar mengajar, melihat murid punya perhatian benar, kada tahu lah mengantuk sampai di film di video orang ya kan dihiganya aduh ini kakawanan pina menyaring benar pina lain-lain di videonya aja lalu limbah di videonya diandak pulang di status ya kadang-kadang duanya TikTok ditulisinya pulang maka gambar kawan tadi nang unggut-unggut nih dah sakannya tulisannya ya kah tuntutlah ilmu dari bangun guring sampai terguring-guring sampai terguring kayak aja biar aja insyaallah selamat aja kita di manakah Nabi menyuruh gitu kun aliman atau muta'alliman atau mustami'an atau lang mendangari kada kawajua mendangari ulun kada kawajua umpat. Kenapa ulun haur banar seharian di rumah dibacari malam keuyuhan, malam menghitung duitnya, bakas nang usaha harian tadi, babakul boleh harus dihitung, jagar andokan ke bank nih, kada kawa jo, bah napa, kada kawa bang kayak lagi jalan ulun yujar, kada kawa kada naau muhibban Nabi, atau jadilah ikam orang yang mencintai orang alim, mencintai orang lang mengaji, mencintai orang lang pinatulak badadangar kaimung banar ya kau untungnya ikam doakan aku nih ada kawa sama ikam ya kah doakan aku mudahan waya apa kena kawannya nah ya kan kayak itu ini kada bapak nyawa udah kada jadi duit nyawa nenek nah ya itu akibatnya jar nah panyawa dikit-dikit butang dunda jar ya jangan nam kayak itu jangan nam pala takun khomisan ya Nabi. Jangan jadi lang kelima lah ya Nabi. Jangan jadi lang kelima ya kan jadi orang alim kada mengaji berkitab kada umpat badadangar kada mencintai kada malah lang kelima apa memusina patahlik ya Nabi. Ikam binasa jangan ikam binasa jadi sugih binasa jangan
jadi pejabat binasa jangan bisa kisah ya kamu nabi yang mengadakan. Nah jadi kayak itu tah, makanya ya kak inilah yang kita harapkan dalam kita acaraan malam ini, mudahan kita termasuk sekurang-kurangnya apa pencinta mendengar cerita orang soleh, kita sayang cinta benar ternyata. Nah mudahan termasuk langkah 4 ini kan peuncitnya sudah langkah 4 nih peuncitnya. Jadi orang ini kan tujuan peuncitnya juga pang ini. Makanya ada sedikit-dikit muhibbin ini ngarannya. Dikit-dikit muhibbin. Ya kan? Kenapa ngarannya apa tak? Ya kan pasti apa lagi majelis taklim kalau ada aja ujung kita muhibbin. Mun disekumpul kuburan jangarnya kuburan apa? Muhibbin. Kuburan sekumpul tah. Nya ini kuburan Nabi Pela. Ba anu ini. Bangaran bagus juga. Kampung Melayu ngarannya Raudatul Jinan. Ya, ada lagi Parak Burkaspon apa ngarannya tuh? Ya, ke kuburan tah Bangaran. Tapi bagus juga lang Bangaran di arah Kapalihari kuburan muslimin. Judulnya ngarannya Sabar Menanti. Nah, bagus juga itu tah. Kuburan muslimin sabar. Ada gampangan itu ngarannya itu pina lama 5 mbot tapi serem ya kan, sabar kuburan muslimin sabar menanti bujuran lah sewaktu kita nih ya kah tapi lawas mati iya aja biar umur panjang kah lewat di kuburan itu aja kuburan dia sabar aja nungguin nyawa pasti nyawa datang ke sini bisa ya kah aja panjang umur kah kada panjang umur kah artinya yang penting itu persiapan kita menghadapi kematian. Masalah umur mau kada mau panjang kah kada kah kita gini indah juga kepanjangan mana umur sampai 150 apa kabar ya kan anak kardaan lagi cucu karda lagi buyut lagi sampai ke intah siapa pian ini je intah nauzubillahi min jalik ingin cucu ingin obah sudah maharagu kita nenek ya kalau tambah kada kaumban yang penting napa ayo persiapan kita menghadapi kematian. Nah lang nyaman persiapan menghadapi kematian ini apa yaitu dengan menuntut ilmu sudah insyaallah salah matnya Nabi ad-dunya ya ad-dunya mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat Allah ya Nabi. Dunia ini sebagai transit kita aja bukan tujuan bukan tapi ini memender aja Bang nyaman. Mender aja Bang nyaman bah nih ya kah sahabat Nabi ada Ibnu Abbas ini ya kan Nabi meninggal tanya umur 13 saja. Jadi Nabi lawan Ibnu Abbas berarti peristiwa Nabi memadai Ibnu Abbas ini berarti umur berapa ada. Jadi Nabi ya gulam kun fid dunya ka'annaka gharib. Hai gulam ya kan di antaranya nah inni u'allimuka kalimatin ya kan aku anak melajari beberapa kalimat lawan ikamna. Di antaranya kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah ikam di dunia seolah-olah ikam itu orang asing aja lah nanti. Ya kan ikam orang asing. Ya orang asing kada perlu pang mengumpulkan segala-gala. Seorang nih tempat penyinggahan aja nukar macam-macam di situ, nukar lemari lah, nukar kursi lah, lucut mau bawa bulik. Ya kan, yang pentingnya asal ada bisi banyu aja di situ. Ya kan bisupan katupat kandangan selesai ya. Ya kan tapi kun fid dunya ka'annaka gharib. Ya kan wa idza asbahta fala idza asbahta fala tanziril masa wa idza amsayta fala tanziril sabah. Amun ikam biisukanlah jangan mahadang sampai sore gitu. Jangan merasa umur sampai ke sore. Amun ikam sore jangan menganggap umur sampai ke pagi. Jadi Ibnu Abbas aku ya kasu umur hidup kada pernah lagi limbah jangan kan Ibnu Abbas aku ingin menjajakan batis tak aku kada harap lagi kau menjajakan lang sebutingnya. Ah ini dahsyatnya pelajarannya Rasulullah kayak itu. Ya di dunia ini jadi Nabi ad-dunya mal'unatun. Dunia ini dilaknat sebertaan. Mal'unun pihak napa aja isinya dunia ini dilaknat Tuhan. Nabi ucapin ngalih kita nih. Makanya pian masyaallah. Makanya banyak kita melihat ulama-ulama tuh lang kada beliur lawan dunia tuh ada beliur. Jadi antaranya saya seman nih. Ini ngesahkan aja lah nyetanlah. Ini ngesahkan aja. Kalau pian kena pulang menguya ikampang guru aja. Ini ngesahkan misalnya nih.
Jangan nak dibulik-bulik kan. Bakal lu kita apa kak? Ini seseman, ini seseman apabila sidin dapat hadiah dari orang berupa emas, perak. Itu emas perak itu diandak sidin di masjid aja. Di sini ambil aja kada bapadahan. Angkut aja kawal lah kita gitu. Ya kak, ingin kendaraan gini orang minjam kada bapadah daur. Ada seseman, maka apabila datang hadiah-hadiah daripada raja-raja, maka ya kan dibagikan, ya tidak tertinggal lagi di tangan. Kayak apa? Tapi isuk datangan ulang. Isuk datangan ulang. Cuma kayak itulah. Dunia itu ada data anu lalu. Makanya ya kah? Banyak kayak itu dah. Ya kan banyak kayak banyak kayak itu. Makanya di Makkah saja ulama-ulama di Makkah itu ya sampai berbaiat ya. Ulama di Makkah. Di Makkah itu berbaiat bahwa ulama-ulama di Makkah nang dulu lah. Nang dulu tuh itu habis jar guringnya di Masjidil Haram aja. Siang malam siap cagar orang maji ya nang kada bisi rumah dah. Guring-guring di masjid aja. Ya, mau ada orang maji ahlan gitu. Nah, ya kah? Nah, kayak itu. Memang orang ada mikirkan dunia jipah. Dunia ini bangkai, kesah. Ngalih juga nih. Ya kah wa akilu hakilaf. Berarti lang memakan bangkai berarti apa? Anjing. Ya kah? Ngalih amlah. Ya kah? Cuma kayak itu tahu orang tah. Jadi ad-dunya mal'unatun. Dunia itu dilaknat. Mal'unun pihak isi-isinya gini mintu juga. Isi-isinya mintu juga. Ya kah? Illa zikrullah. Kecuali lang kada dilaknat yaitu lang membawa kita berzikir kepada Allah, lang mengingat Allah wa mawalahu dan lang sesamanya. Itu pulang wa aliman wa muta'alliman. Padahal kalimat ini wa aliman wa muta'alliman ini termasuk aja di kalimat illa zikrullah, tapi disambat Nabi pulang. Kecuali ya Nabi lang dunia lang kada dilaknat aliman orang alim wa liman orang lang belajar. Nah itu lang kada dilaknat. Mun nang lain kada itu bah. Ya kah? Makanya jadi Ibnu Syafi'i lau anna dunya uliqat fisuq, seandainya dunia ini nah jadi Ibnu Syafi'i lah digantung orang di pasar kayak itu nah. Ya kan dijual dunia ini di pasar digantung orang uliqat fisuq. Ya kah? Wa yubah wa tubah. Ya kan? Dan dijual orang di pasar digantung. Di pasar dijual orang lamashtaraytuha bi raghifin. Jadi misalnya hendak ada menukari walaupun dengan seharga sebuting roti hendak menukarinya sampai kayak itu misalnya. Kenapa? lima ro'a minal afat, karena tahu benar misalnya bahwa ini penyakit nih. Ya kan? Ada kita minta sebuting jurang emas hendak berapa? Dua hendak berapa? Hendak 3. Ini seharga sebuting roti dah. Aku kan roti apa ngarannya tuh yang murah tuh apa dah? Kenapa ngarannya tuh? Unyil kan apa dah roti Pak? Buat kenapa? Nah, anda sebuting roti gepeng anda kan merupakan jadi model iyalah jar model kita kayak ini juga lah, model kita kayak ini nah. Kita apalagi kita yang sudah Tuhan ini nah Tuhan ini nah. Ya kanya bemakan tah anu padiudin lah kita pilih banakallah. Amun orang nang kada tahu napa aja makan terus tak aja perenya santan kenapa kabah mun tapi amun sudah tahun ini santan nih dibari tadi kita ada mau apalagi kita menukar cucuk tak kira keterangan gitu dokter gitu tak. Modenya tak kayak itu ya Pak. Nampak mun nyalang orang lang kada tahu lang kada sadar lang kada merasai sakitnya lagi. Ngarang katutak kandangan. Tahu lagi ya. Tumis. Pokoknya sudah bersantan-santan nenek. Tahu lagi ya makanan nang apa nih? Model nang pizza. Burger ya kah mahayal diopang lagi lah ya kah tahu lagi hendak kah bagi orang lang kada tahu tapi bagi orang lang sudah tahu lang menjaga kesehatan lang nyaman itu lempeng nah itu lang nyaman tak iya kan lempeng tahu tempe itu ya kenapa amun lang kakak itu nyaman tapi minal afat penyakitnya gonol nah rangka itu juga tahu orang lawan dunia ini inya melihat dunia ini bahnya dibunguli
dibungulinya kita lawan dunia nenek. Apa anak sugih kan anak susah kah? Tetap anak sugih juga kita nih habis ya guys. Cuma artinya kita nih jauh benar lawan makam orang itu. Coba bujuran dunia ini main bungulinya. Kenapa aja bungulinya? Ya kah? Iya kalau ada kisah dikit kisah lah. Sana nih. Ini kisah Jepang lah. Kalau pina ada yang tersinggung lah, janganlah. Ini kisah aja nih. Kenapa tadi kisahnya? Kisahnya nih kayak ini lah. Ada orang berjualan bertoko di pasar nih. Maka toko sugih benar. Tahu lagi ya. Di muka toko nih ada orang berjualan mie isi mences saja, mences yang harus dibit mie isi anu tuh. Berapa nih tuh mie isi itu berapa tuh? Paling 2-3 ribu nggak? Ya kan? 2-3 ribu. Lang betoko lang gono ini lah, tokonya gonol benar. Mulai rumah aja tah. Mulai rumah, pinya cager makan tengah hari besangung mulai di rumah. Ya kayak intalu jadi iwak bulan badadar. Itu aja buburan deh. Daripada menghematnya lawan apa deh? Lawan duit nih. Ada nasi mences nih nih. Dikit-dikit datang, apa? Grab kan apa nih? Hebat. Pon online nih. Majanya ini lah. Kamu kurang ajarnya ini lah. Maka datangnya pizza mas. Anuan itu berapa harganya? Tumat kena harap. KFC macam bajanya nenek. Undang besugihan ini aja makan apa? Makan intal adar aja. Ini kita tak ampat deh. Sudah bingungnya. Lalunya nak menakuni nih. Udah takuni artinya nenek kepan. Ada sesuai pemasukan lawan apa nih? Di bawah malam ini diaturi ke rumahku. Jangan betoko gono. Aku malam ini hendak beracaraan. Makanannya nyaman bisa kesah. Iya kajian insya Allah sorong datang artinya. Wah tahu lagi ya. Limbahnya datang baalpat. Baginnya rasa di kurukut bidawang berapa? Ayo kajar langsung gitu. Unda aja kada bisi. Ini baalpat datang. Nah iya amajatnya. Tuntungan bulikan orang nyanyak bulik juga. Ulun gensini bajilah jalan dulu. Kena dulu. Jangan bulik dulu katanya. Sini dulu. Ya kan, udah laos banget katanya nakuni nyawan ini. Ya kan, udah sebenarnya nih makan beirit, pintalu aja itu dadar, ceplok, mata sapi. Nyawa artinya pizza, ya kan, burger, macam-macam itu. Napa gerang mang nyogawin ini? Pian tahu kah? Lah, pian tahu kah? Ulun misi mences di pasar nenek, nak misi waktu bener aja. Nya cukup pang nenek. Paling sehari boleh 15.000. Ya kak, ulun kadan itu. Mbah nah panyawa. Nah kayak ini. Bos ulun nenek, sugih banar. Ya kak, ulun ini bakasnya jadi supir pribadi. Lah, mati. Bos ulun ini mati. Sekalinya ulun diambil bini si laki. Apa kabar? Ya kak, ini ada kegampangan lang ambil laki Musdalifah. Ya lah, boleh aja kalau inya kawin pulang. Boleh aja kalau. Nah, jadi ulun ini tak kawini janda kaya. Jadi ulun ini biar beranai tak ada apa-apa juga. Cuma lu kada nyaman juga tanda mau dia usaha pada apa ada. Nah, mobilnya mah mobil arwah lakinya juga. Nah, di sini tukah tuhuk lakinya berusaha nyawa sekalinya lama anunya lajar. Amun mangka itu caranya kayak ini ya. Ingat akan isuk nah. Amun nyawa bepesan pizza, unda pasadakan juga. Habis saya kesa. Kada usah berpadah-padahan lagi. Ya kan, napa aja yang nyawa pesan tukarakan ndak daripada unda orang mau makannya unda nang menghabisakannya. Nah itulah dunia dibunguli. Kadang-kadang kita nih kesayang menyayangi lon dunia nih. Bisi TV gonol aja meremot kayak itu. Limbahnya laki yang kedua lon batis nih apa ya. Peret ya kadang. Lah kita sayang itulah itulah dunia. Dunia ini kadang-kadang kita dibugulinya tuhuk kita mengumpulkan menikmatinya. Orang baik kita kirim pada daripada orang baik kita ulah tahi.
Artinya makan sepuas-puasnya. Cucuk aja Mas Sari. Jauh bahwasanya ini dunia seandainya dijual di pasar digantung orang, dijual orang dengan seharga roti sebuting, rotinya gepeng pulang. Gepeng gitu ya. Unda kada menukari. Ya kenapa Unda tahu dunia ini ya kah? Memang luar biasa membungulinya. Ya kah? Ya kan gitu. Tapi ada tapinya Jopang lah. Tapi setengah daripada padilat orang membaca manakib nih, insya Allah sugih. Nah itu jadi banyak orang baca manakib nih. Ini mujarab banget kan? Mujuran baca manakib saya seman ini mujarab banget cagar orang murah rez. Makanya di akhirnya dipadahkan ini satu faedah. Ya kan ini satu faedah jangan betul-betul bacakan umat nah. Bahkan nyaman habis dah. Habisannya aja lagi. Nah, ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manakib Tuan Said Muhammad Seman pada tiap-tiap tahun sekali beserta dengan orang banyak dan membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekedar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Said Muhammad Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Wallahu apalagi tuntung. Nah, dan ini dasar mujarab yang orang lang maamalkan macam manakib saya seman nih rezekinya bagus luas nya biar dikesahkan kada katujuan dunia ya dia minta sugih juga nah bek kesini aja pulang sudah kesah alih pulang. Ya kan bahwa saja orang lang maamalkan baca manakib nih insya Allah dah rezekinya luas. Ini mujarab mujarab dah luas limbahnya luas halal pulang kemudian luas kada halal nauzubillah min jalik atau halal tapi dikit benar ngalih jua jadi lang nyaman tuh maka luas maka halal tak. Nah itu tah itu pulang dan Allah Ta'ala akan mengabulkan segala hajat-hajatnya min umurid dunia wal akhirah. Nah itu diantara keistimewaan kita membaca manakib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita sekalian dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak dibungulinya dunia ya kan, tetapi dunia ini kita jadikan alat untuk ya kita menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa taala berkat Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Nah mungkin itulah ala kadarnya lang ulun sampaikan, mudahan ada manfaatnya. Ulun minta ampun minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.